Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khois Lukmanul Hakim, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tentang pemilihan isu strategis seorang advokasi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT. Advokasi adalah sebuah profesi yang mempunyai tugas, yaitu untuk mewujudkan perubahan atas keadaan yang belum sesuai apa yang diharapkan oleh khalayak ramai atau masyarakat yang ada. Untuk praktek advokasi sendiri yang menjadi sarana, yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa, oleh para pemerintah yang ada di Indonesia sendiri, dalam perubahan mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan juga cara badan-badan perwakilan melakukan sebuah kebijakan. Advokat juga mempunyai prinsip yang berperan penting dalam masyarakat. Pasti terdapat beberapa kasus yang perlu diselesaikan. Prinsip advokasi ini urgensi sebab menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi sebuah hukum. Advokat juga memiliki kode etik yang mana sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah perbuatan terhadap seseorang, khususnya kepada perempuan, yang mana itu menimbulkan kerugian fisik, seksual, psikis, penderitaan, atau penelantaran dalam keluarga, dan merupakan sebuah tindak pidana. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan juga termasuk dalam KDRT, termasuk tindakan intimidasi juga dalam sebuah keluarga. Korban KDRT mayoritas adalah kebanyakan dari perempuan atau istri, yang mana pelakunya itu adalah suaminya sendiri. Namun tidak hanya itu, ada juga korban yang merupakan saingan atau bawahannya dalam keluarganya tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga ini ada beberapa bentuk atau beberapa macam. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang mana tindakan yang menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau cedera berat. Contohnya itu menendang, memukul, dan yang lain-lain, yang mana itu menimbulkan fisik itu sakit. Dan yang kedua adalah kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang menyebabkan seorang mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, tidak berdaya, atau adanya tekanan psikologis yang berat dari luar. Contohnya yaitu sebuah ancaman, penghinaan, intimidasi, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kekerasan seksual, yaitu segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak dikehendaki. Pemaksaan tersebut, hubungan seksual dengan orang lain, yang mana tujuan komersil atau tujuan hanya untuk dirinya pribadi atau tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah penelantaran ke keluarganya itu sendiri. Penelantaran ini adalah seseorang tersebut wajib menafkahi, mengasuh, dan merawat orang tersebut, merupakan ketentuan hukum yang berlaku terhadap orang tersebut atau berdasarkan perjanjian atau kontrak. Kelalaian juga berlaku bagi seseorang yang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang korban melakukan pekerjaan yang sepantasnya itu bisa dikerjakan. Namun dalam hal itu dia tidak diperbolehkan sehingga dia keluar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Contohnya yaitu dengan kita menyuruh sebuah anak atau sebuah orang tua kita, yang mana itu nantinya untuk mengemis di jalan, meminta-minta, itu adalah sebuah contoh penelantaran keluarga. Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat atau LSM beroperasi sebagai organisasi kemasyarakatan yang dilandasi oleh motivasi gotong royong yang lahir dari solidaritas sosial.
Organisasi kemasyarakatan diatur juga di dalam Undang-Undang Menteri Kesejahteraan Nasional dan Dalam Negeri dan Menteri Perlindungan Masyarakatan atau Kesbanglinmas. Sebutan lembaga swadaya masyarakat baru-baru ini berkembang untuk memberikan arti khusus karena merupakan salah satu format forum yang mengkomunikasikan peran dan komunitas, dan juga gaya aktivitasnya juga didasarkan pada motivasi diri sendiri atau pada setiap jiwa manusia tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pada undang-undang tersebut sebenarnya penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup lengkap, dan pemerintahan juga bersifat pasif karena hal ini menyangkut privasi antar individualisme. Yang terakhir yaitu tujuan advokasi dalam kasus penanganan tindak kekerasan, khususnya pada kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan sebuah kesadaran masyarakat terkait sebuah pentingnya menghentikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang kedua yaitu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sebuah perlindungan dan menegakkan hukum terhadap korban kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Dan yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan, bantuan medis, konseling, dan bantuan hukum yang layak. Dan yang keempat, memperjuangkan kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di dalam rumah tangga tersebut khususnya. Dan yang kelima, menyuarakan suara korban kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan keadilan dan pemulihan yang cukup layak dan adil dengan seadil-adilnya. Dan yang enam atau yang terakhir, mendorong perubahan sosial dan budaya yang memfokuskan pentingnya menghormati sebuah HAM dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan sebuah anak. Nah, dengan cara 6 tersebut itu diharapkan kekerasan atau KDRT itu akan terminimalisir. Kalau bisa tidak terminimalisir, akan tetapi sudah tidak ada di dalam masyarakat kita sendiri. Karena pada dasarnya masyarakat itu dianggap tahu hukum. Akan tetapi realitanya masyarakat belum semuanya itu tahu akan hal hukum. Maka dari itu seorang advokasi bisa memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang sebuah hukum. Demikian tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga siapa yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.